Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Ibu absen terlebih dahulu ya. Sarah, Hadir Bu. Ayu, Hadir Bu. Zaki, Hadir Bu. Raffi, Nadia, Hadir Bu. Rika, Hadir Bu. Priyanti, Hadir Bu. Jihan, saya Bu Imelda, Hadir Bu. Intan, Hadir Ibu. Nur Intan, Hadir Bu. lengkap ya. Ya Bu. Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Tidak tahu. Belum tahu. Belum tahu, Ibu. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang lambang setiap sila dalam Pancasila. Nah, sebelum ke materi yang lebih dalam, Ibu mau tanya dulu, apa sih menurut kalian itu lambang? Arti lambang itu apa? Dan tahu nggak? Iya, Intan apa? Jadi Ibu arti lambang itu sebagai simbol identitas. Iya, betul ya. Jadi lambang itu adalah suatu tanda atau simbol agar untuk menggambarkan suatu arti atau makna tertentu. Nah, tolong ada yang bisa bunyikan sila ketiga dari Pancasila. Saya Bu. Ya, Sarah. Silanya itu adalah Persatuan Indonesia Bu. Nah, kira-kira lambangnya apa? Lambangnya itu pohon beringin. Nah, pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Kenapa nggak pohon kelapa atau pohon jeruk? Kalian tahu nggak? Kalian tahu nggak? Nah, jadi hari ini kita itu belajar mengupas tentang 5 sila dalam Pancasila. Sebelum kita lanjut, Ibu mau menampilkan satu video dulu. Merupakan salah satu merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol-sila keberapa ya? Yuk kita carikan sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat desain yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang benar dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Jadi itu kan rantai itu kan ada yang bulat, ada juga yang kotak. Kalau yang bulat itu tuh ditandai dengan perempuan, sedangkan yang kotak itu laki-laki. Itu tuh jadi menggambarkan bahwa perempuan dan laki-laki itu saling bersatu.
dan mencintai produk Indonesia. Nah, tadi kan ditanya tuh, kenapa harus pohon beringin? Kenapa nggak pohon jeruk atau pohon kelapa? Karena pohon beringin itu akarnya itu kuat dan menjalar kemana-mana, tetapi dia tetap dalam satu pohon. Sama kayak kita itu beragam suku, tetapi kita tetap satu rumah, yaitu Indonesia. Tuh, paham? Yang adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala Menteri merupakan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Jadi kita nyanyi dulu ya, biar kalian tambah semangat. Oke? Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila, satu bintang, dua bintang, tiga pohon beringin, empat pahlawan dan lima kandidat Tuhan. Mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila, satu bintang, dua bintang, tiga pohon beringin, empat pahlawan dan lima kandidat Nah, betul sekali ya. Jadi Ibu tambahin sedikit biar kalian itu makin paham. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar gambar, tapi juga sebagai simbol kekuatan kita sebagai negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita kan udah lihat video tadi. Nah, di sini Ibu ada media, yaitu papan mencocokkan. Nah, di sini tugas kalian itu harus mencari yang mana yang dari pernyataan itu yang benar. Contoh, kita coba satu dulu ya. Ini sila keberapa? Satu. Nah, satu itu apakah dia menerima hasil musyawarah dengan lapang dada? Betul apa tidak? Salah ya. Nah, apakah dia menghormati teman yang sedang beribadah? Iya. Betul ya. Nah, kalau betul kita masuk. Nah, di sini siapa yang mau maju perwakilan selanjutnya? Ya, Bu. Oke, Rasmi. Kemudian ini untuk yang kedua itu ada gambar rata Ibu. Enggak. Jadi dia masuknya ke yang keempat, menggalang dana untuk korban bencana alam. Kenapa? Karena rasa kemanusiaan kita harus menolong sesama manusia, Bu. Iya, betul ya. Pohon beringin siapa? Oke, Jihan.
meningkatkan ekonomi Indonesia. Ya, oke. Itu ya. Kepala banteng siapa? Ya, ya, Intan maju. Oke, jadi kepala banteng itu Intan dari Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. alasannya kenapa? Karena sportif dalam menerima hasil dalam keputusan. Iya, betul ya. Tepuk tangan dulu Intan. Ayo Nadia, oke, silakan. Ya, kenapa alasan Nadia memilih ini? Karena apresiasi kerja keras orang lain sebagai bukti keadilan. Iya, tepuk tangan dulu. Bagus ya, berarti kalian itu sudah memahami tentang lambang-lambang Pancasila dan maknanya. Selanjutnya apa? Ada yang bisa menyimpulkan dari yang telah kita pelajari hari ini? Saya Bu. Oke, Zaki. Jadi kesimpulan yang didapatkan dari pembelajaran hari ini, kita tuh Pancasila bukan hanya hafal bunyinya saja Bu, tapi juga maknanya, sehingga kita bisa menerapkan baik itu di sekolah, rumah maupun masyarakat. Ya betul ya. Jadi kita itu bukan cuma menghafal bunyinya saja, hanya mengerti saja, tapi kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan agar bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Sebelumnya kita berdoa dulu sebelum pembelajaran hari ini ditutup. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai.